Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah penuh haru, keajaiban dan pelajaran hidup yang mengingatkan kita tentang betapa berharganya kasih sayang orang tua dan pentingnya menghormati mereka. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah ini dimulai di pinggiran Surabaya, di sebuah rumah sederhana yang dihuni oleh seorang ibu dan anak lelaki bernama Farhan. Sang ibu, seorang janda, telah membesarkan Farhan dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Namun, ketika Farhan beranjak dewasa, ia mulai merasa dirinya tak membutuhkan bimbingan lagi dari ibunya. Mengabaikan nasihat ibunya yang selalu mengingatkan untuk selalu berbakti dan menjaga hubungan dengan Allah, Farhan memilih untuk mengikuti teman-temannya yang sering mengajak berbuat maksiat. Ibunya, yang tak pernah marah, terus berdoa dengan tulus agar Farhan kembali ke jalan yang benar. Suatu malam, tanpa disangka, sebuah kejadian aneh terjadi pada Farhan yang mengubah seluruh hidupnya. Kejadian itu bukan hanya menguji kesabaran sang ibu, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran berharga bagi semua yang mendengarnya. Sebuah kisah tentang penyesalan, perubahan, dan kasih sayang yang tak pernah padam. Bahkan dalam ujian terberat, Farhan tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang, meskipun keluarganya tidak kaya. Ibunya, seorang janda yang bekerja keras sebagai penjahit, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Farhan. Setiap malam, setelah seharian bekerja, ia tak pernah lelah memberikan perhatian kepada anaknya. Dengan penuh cinta, ia mengajarkan Farhan nilai-nilai agama, menyemangatinya untuk belajar, dan mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Namun, meskipun hidup mereka sederhana, Farhan merasa bahwa itu bukanlah cara hidup yang ia inginkan. Saat Farhan mulai memasuki usia remaja, ia mulai merasakan dunia yang lebih luas. Teman-teman sekolahnya mengajaknya untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang jauh dari ajaran ibunya. Mereka sering pergi ke pusat perbelanjaan, kafe-kafe, dan bahkan tempat-tempat hiburan malam. Di sana, Farhan mulai mengenal dunia yang penuh dengan kebebasan tanpa batas. Meskipun ibunya sering mengingatkan agar tidak terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, Farhan merasa bahwa ia sudah cukup dewasa dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia merasa bahwa hidup yang lebih menyenangkan, bebas dari aturan-aturan yang ketat, adalah pilihan yang tepat. Hari demi hari, ia semakin terlarut dalam kehidupan duniawi itu. Perhatian ibunya yang selalu penuh kasih mulai terasa mengganggu. Setiap kali pulang larut malam, ibunya akan menunggu dengan cemas, memeluknya dan berkata dengan lembut, "Anakku, ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jangan tinggalkan ibadahmu, jaga sholatmu." Namun, Farhan hanya menjawab dengan anggukan singkat, atau bahkan kadang-kadang ia mengabaikannya begitu saja. Ia merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat lagi. Ibu terlalu kolot, pikirnya, dunia ini sudah berbeda, dan aku sudah tahu apa yang terbaik untukku. Perasaan ibu Farhan semakin terluka setiap kali anaknya pulang dengan kondisi yang berbeda. Mabuk, terlambat malam, atau bahkan dengan sikap kasar. Namun, ia tidak pernah marah. Ibu Farhan selalu berusaha untuk tetap tenang dan sabar, meyakini bahwa setiap ujian ini akan berlalu. Dalam diam, ia selalu berdoa untuk anaknya, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan kembali ke jalan yang benar. Setiap kali Farhan bertengkar dengannya, ia hanya bisa memandang anaknya dengan penuh kasih dan ketegaran, berharap suatu saat Farhan akan menyadari kesalahannya. Sementara itu, Farhan semakin merasa bahwa ia telah cukup kuat untuk hidup tanpa kendali ibunya. Ia mulai sering mengabaikan nasihat agama, dan sholatnya semakin tidak teratur. Kadang-kadang, ia bahkan mencaci maki ajaran-ajaran ibunya, merasa bahwa dirinya lebih tahu apa yang terbaik untuk hidupnya. Dunia malam yang ia masuki semakin membuatnya merasa bebas. Tetapi di dalam hatinya yang terdalam, Farhan mulai merasakan kekosongan. Ia merasa ada sesuatu yang hilang. Namun egonya menutupi rasa rindu kepada kasih sayang ibunya yang tak pernah berkurang. Pada suatu malam, setelah kembali dari pesta yang tak bermanfaat,
Farhan menatap wajah ibunya yang penuh cemas dan berkata dengan nada dingin, "Aku tidak butuh nasihatmu lagi, Bu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Dengan hati yang hancur, sang ibu hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, dan berdoa agar Allah memberi petunjuk untuk anaknya. Namun, Farhan tetap merasa benar dengan pilihannya, tanpa menyadari bahwa jalan yang ia pilih perlahan membawa ia menjauh dari kebaikan yang seharusnya menjadi pedoman hidupnya. Hari demi hari, sang ibu terus menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran, meski hatinya semakin perih. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana anak yang dulu ia besarkan dengan penuh cinta dan pengorbanan kini begitu jauh dari nilai-nilai yang ia ajarkan. Setiap kali Farhan pulang larut malam atau dengan kondisi yang tak pantas, sang ibu merasa lelah. Namun ia tetap tidak menunjukkan rasa kecewa. Hanya ada satu hal yang selalu ia lakukan, berdoa. Doanya tak pernah berhenti, karena ia tahu, meskipun dunia bisa membutakan, hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Setiap malam, ketika Farhan tidur dengan tenang, ibunya akan bangun dan mendekatkan diri kepada Allah, memohon agar anaknya diberikan hidayah dan petunjuk. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah Farhan jalan yang benar. Jangan biarkan ia tersesat dalam godaan dunia ini. Begitu doanya setiap malam. Di tengah kesendiriannya, ibu Farhan mulai merasakan beban yang sangat berat. Ia tahu, tanpa campur tangan Allah, tidak ada yang bisa mengubah keadaan anaknya. Meski begitu, ia tetap berusaha memberi contoh yang baik. Ia tetap menjaga syalatnya dengan khusyuk, terus memberi Farhan makanan yang halal, dan menjaga rumah dengan kebersihan serta ketenangan. Semua itu ia lakukan dengan satu harapan, bahwa suatu hari nanti Farhan akan melihat ketulusan hatinya, dan akhirnya kembali ke jalan yang benar. Namun, semakin lama, Farhan semakin menjauh. Ia merasa bahwa ibunya hanya menghalanginya dari kebebasan yang ia impikan. Setiap kali sang ibu mengingatkan untuk berhenti bergaul dengan teman-teman yang buruk, atau untuk menjaga ibadah, Farhan malah merasa kesal dan marah. "Ibu jangan ikut campur urusanku. Aku tidak butuh nasihat," kata Farhan dengan nada tinggi, membuat hati ibunya semakin pedih. Namun, sang ibu hanya bisa menahan tangis. Dalam hatinya, ia tahu bahwa anaknya sedang terperosok lebih dalam. Namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkannya. Pada suatu malam yang sunyi, ibu Farhan duduk di kursi kayu yang sudah usang, menatap langit malam yang gelap. Di luar, angin laut berhembus pelan, membawa suara ombak yang menenangkan, tetapi hatinya terasa hampa. Ia teringat betapa ia dulu selalu mendongengkan kisah-kisah indah tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, mengajarkan Farhan tentang sabar, ikhlas, dan ketakwaan. Namun kini, Farhan yang dulu begitu patuh, kini berubah menjadi sosok yang keras kepala dan sulit diatur. Ia merasa tidak dihargai, dan itu menyakitkan lebih dari apapun. Namun, meskipun hatinya sering terluka, ibu Farhan tetap teguh dalam keyakinannya. Ia tahu bahwa kesabaran dan doa adalah senjata yang paling ampuh. Dalam doanya, ia terus memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk kepada Farhan. "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Aku hanya bisa berdoa dan berharap padamu. Lindungi anakku, beri dia hidayah sebelum semuanya terlambat." Begitu kata-kata hati sang ibu. Hari-hari berlalu dengan penuh keheningan. Farhan semakin tenggelam dalam kehidupannya yang penuh dengan kebebasan tanpa batas. Sementara sang ibu terus berusaha untuk tetap tegar. Meski hati ibu tersebut penuh dengan kesedihan, ia tidak pernah menunjukkan rasa putus asa. Ia percaya bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus akan sampai kepada Allah. Ketegaran hati ibu ini, yang terus mendoakan anaknya tanpa kenal lelah, menjadi bukti betapa besar kasih sayang seorang ibu, yang tidak pernah menyerah meskipun segala sesuatunya tampak tidak ada harapan. Di saat-saat seperti inilah, sang ibu mulai merasa bahwa mungkin ujian ini bukan hanya ujian untuk Farhan, tetapi juga ujian untuk dirinya sendiri. Ia dipaksa untuk belajar tentang sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan yang begitu berat. Namun, meskipun semua itu, ia terus berharap bahwa suatu hari nanti, anaknya akan kembali, seperti air yang akhirnya kembali ke sumbernya setelah perjalanan panjang. Suatu malam yang biasa, ketika Farhan pulang larut malam setelah seharian bergabung dengan teman-temannya, ia merasa ada yang aneh. Kali ini, bukan hanya tubuhnya yang lelah setelah berkeliling tempat hiburan, tetapi ia juga merasakan perasaan yang sulit dijelaskan.
Sebelum masuk rumah, ia berhenti sejenak di tepi pantai, merenung, dan menatap laut yang gelap. Angin malam yang sejuk berhembus, namun entah mengapa hatinya terasa semakin kosong. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, dan seluruh dunia seakan terlepas dari genggamannya. Semua yang selama ini ia anggap sebagai kebebasan, sekarang terasa sangat hampa. Namun, perasaan itu segera dilupakan begitu ia melangkah masuk rumah dan berhadapan dengan ibu yang sudah menunggunya. Seperti biasa, sang ibu hanya tersenyum dengan tatapan penuh kasih. "Anakku, semoga kamu selamat dan dijauhkan dari segala keburukan," katanya dengan lembut. Farhan tidak menjawab, hanya melirik ibu dan berlalu ke kamar tanpa sepatah kata. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu ia berbaring di tempat tidurnya, tubuh Farhan merasa semakin berat, dan pikirannya semakin kacau. Saat ia berusaha memejamkan mata, ia merasa seolah ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan dengan sekejap, ia merasa seperti tenggelam. Farhan berusaha untuk bangun, tetapi ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sesaat kemudian, tubuhnya terasa sangat aneh. Ia melihat dirinya sendiri, dan apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Ia bukan lagi seorang pemuda, melainkan seekor ikan besar yang mengapung di tengah laut. Farhan mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan desisan dari tubuh ikan pari yang kini menjadi wujudnya. Kepanikannya semakin menjadi-jadi saat ia menyadari bahwa ia tak bisa lagi mengendalikan tubuhnya seperti dulu. Ia berusaha berenang ke pantai, tetapi gerakannya terbatas, dan tubuhnya hanya bisa mengikuti arus laut yang tak menentu. Dalam kebingungannya, Farhan mencoba untuk memahami apa yang terjadi, namun tidak ada penjelasan rasional yang bisa menjawab pertanyaan dalam pikirannya. Ia hanyut dalam ketidakpastian, merasa terjebak dalam tubuh yang asing dan tak dapat dikenali. Saat itu, rasa penyesalan mulai merasuk ke dalam hatinya. Ia merasa sangat bodoh. Betapa sering ia mendengarkan perkataan teman-temannya yang menyesatkan, dan bagaimana ia telah mengabaikan kasih sayang ibunya yang begitu tulus. Dalam wujud barunya ini, ia tidak bisa berbicara, tidak bisa memohon maaf, bahkan tidak bisa mendekati ibunya yang mungkin tengah menunggunya. Semua hal yang dulu ia anggap remeh kini terasa sangat berharga. Bayang-bayang ibu yang selalu mengingatkan, "Jaga sholatmu, anakku. Jangan tinggalkan Allah," kembali menghantuinya. Farhan merasakan betapa besar dosanya kepada ibunya, betapa ia telah mengabaikan segala nasihat dan harapan yang diberikan kepadanya. Setiap detik yang berlalu, perasaan penyesalan itu semakin mendalam. Namun ia merasa tak ada lagi yang bisa dilakukan. Di tengah gelapnya malam dan terombang-ambingnya tubuhnya di lautan, Farhan hanya bisa merasakan ketidakberdayaan. Ia ingin kembali ke kehidupan lamanya, ingin kembali menjadi manusia yang bebas. Tetapi sekarang, semuanya terasa jauh di luar jangkauannya. Ia merasakan diri terasing dari dunia yang ia kenal. Tanpa bisa bergerak, tanpa suara, dan tanpa harapan yang jelas. Ia terombang-ambing di tengah samudra, merasa benar-benar terpisah dari segalanya. Saat itu, Farhan baru menyadari bahwa apa yang selama ini ia cari, kebebasan, hanyalah ilusi. Kebebasan yang ia kejar dengan mengabaikan ajaran agama, kebebasan yang mengarahkannya pada kenikmatan sesaat, ternyata membawa kehampaan yang luar biasa. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah dan berbakti kepada orang tua. Tetapi, dalam keadaan sekarang, ia merasa sangat jauh dari hal itu, terkurung dalam tubuh yang bukan miliknya, tanpa bisa mendekati orang yang sangat ia cintai. Penyesalan itu datang terlambat, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Namun, dalam hati yang penuh penyesalan, Farhan masih berharap Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Meskipun ia tahu itu bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, Farhan yang kini terperangkap dalam tubuh ikan pari, merasakan penyesalan yang tak terungkapkan. Setiap saat, ia terombang-ambing oleh gelombang laut, tubuhnya yang berat semakin sulit dikendalikan. Tidak ada yang dapat ia lakukan selain mengikuti arus, merasakan betapa tak berdayanya ia di hadapan alam semesta. Di dalam hati, rasa sakit semakin mendalam. Bukan karena fisiknya yang terperangkap dalam wujud yang asing, tetapi karena ia menyadari betapa besar dosanya terhadap ibunya, yang begitu tulus mencintainya. Jika dulu ia sempat meremehkan nasihat ibunya,
Kini ia merasakan betapa benar kata-kata ibunya, bahwa kehidupan ini tidak akan berarti tanpa pengabdian kepada Allah dan kebaikan terhadap orang tua. Sejak malam itu, Farhan terjebak dalam kesendirian yang amat dalam, tak bisa berbicara, dan yang lebih menyakitkan, ia tak dapat lagi meminta maaf kepada ibunya. Ia merasa seolah-olah kehidupannya telah berakhir. Namun rasa bersalah dan penyesalan itu terus membebani hati. Dalam bentuk ikan pari ini, ia tak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa melihat sekeliling, mendengar suara ombak yang menghantam batu, dan merasakan dinginnya laut yang menyelimutinya. Sebelum kejadian ini, Farhan begitu yakin bahwa ia bisa menjalani hidupnya sendiri, tanpa memperdulikan apa yang terjadi pada orang lain, termasuk ibunya. Ia merasa bahwa dunia ini terbentang luas, penuh kebebasan tanpa batas, tetapi kenyataannya, kebebasan yang ia kejar hanyalah ilusi semata. Seiring berjalannya waktu di tengah lautan, kenangan tentang ibunya yang selalu menunggunya dengan sabar, tentang kata-kata lembut yang mengingatkan untuk selalu dekat dengan Allah, semakin jelas di benaknya. Farhan ingin sekali memohon maaf, namun ia tak bisa melakukannya. Ia merasa terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa ia perbaiki, dan perasaan itu semakin menggerogoti dirinya. Ya Allah, mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku tidak mendengarkan ibuku? Pikirnya. Perasaan itu begitu menghantui. Tak ada kata yang bisa mengungkapkan betapa besar penyesalan yang ia rasakan. Semua yang ia anggap sepele, tindakan durhaka yang ia lakukan, kata-kata kasar yang ia lontarkan kepada ibunya, dan malam-malam yang ia habiskan jauh dari rumah, kini terasa sangat berat baginya. Saat ini, ia menyadari bahwa setiap tindakan yang ia lakukan tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga hati ibunya. Dalam kesendirian itu, Farhan juga mulai merasakan bahwa hidup tanpa kehadiran orang tua, terutama ibu, adalah sebuah kehilangan yang sangat dalam. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat itu adalah berdoa dalam hati. Meskipun ia tahu bahwa doa tanpa lisan tidak akan terdengar oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Ya Allah, ampunilah aku. Kembalikan aku kepada jalan yang benar. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahanku. Doa itu terus berulang dalam hatinya. Namun, ia tahu, ia tidak bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Di tengah ombak yang datang silih berganti, tubuhnya yang kini berupa ikan pari itu seakan merasakan keputusasaan yang begitu mendalam. Di lautan yang luas ini, ia merasa sangat kecil dan tidak berarti. Semua yang pernah ia miliki, teman-teman, kebebasan, dan bahkan kehidupannya, sekarang terasa sangat jauh, tak terjangkau. Dengan setiap gelombang yang datang, Farhan merasakan seolah-olah hidupnya hanyut begitu saja, terbawa oleh arus yang tak bisa ia kendalikan. Di satu sisi, ia merasakan bahwa mungkin inilah balasan atas apa yang telah ia lakukan terhadap ibunya. Namun, di sisi lain, ia juga berharap agar ini semua hanya sebuah mimpi buruk yang segera berlalu. Setiap detik yang berlalu, penyesalan itu semakin mendalam, tetapi ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Farhan merasa seolah-olah hidupnya sudah ditentukan, dan tak ada lagi yang bisa mengubah nasibnya. Namun, entah mengapa, di dalam hatinya masih ada secercah harapan. Meskipun ia berada di tengah lautan yang luas, meskipun ia terperangkap dalam tubuh ikan pari, Farhan merasa bahwa doa ibunya, yang terus ia kenang, mungkin masih bisa menyelamatkannya. Ya Allah, ampuni aku dan ibu yang selalu mendoakanku. Kembalikan aku kepadanya, sebelum semuanya terlambat. Dalam kesendirian itu, Farhan mulai merasa ada secercah cahaya di ujung kegelapan. Sebuah harapan yang meskipun kecil, tetapi cukup untuk membuatnya terus berusaha untuk berubah. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Farhan yang kini terjebak dalam tubuh ikan pari. Laut yang luas dan tanpa ujung ini telah mengajarkan banyak hal padanya. Penyesalan, kesepian, dan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia semakin menyadari betapa kebebasan yang ia anggap penting selama ini hanyalah kedangkalan yang menyelimuti dirinya. Namun, pada suatu hari yang tak terduga, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika arus membawa tubuhnya menuju ke sebuah teluk yang lebih tenang, Farhan merasakan adanya perubahan. Di sana, jauh di dalam laut, ia bertemu dengan sosok yang tak pernah ia duga akan ada di kehidupannya yang baru ini. Ikan pari lainnya, namun lebih tua dan tampak bijaksana, berenang mendekat dan berputar di sekeliling Farhan. Ikan itu menatapnya dengan mata yang tajam, penuh makna.
Farhan merasa seolah-olah mata itu bisa melihat ke dalam dirinya, menggali kedalaman hatinya. "Kenapa kamu terjebak di sini, wahai anak muda?" Suara lembut namun dalam itu terdengar begitu jelas di telinganya, meskipun ia tak melihat siapa yang berbicara. Farhan terkejut. Ia tidak tahu apakah suara itu datang dari ikan pari yang sedang mengelilinginya, atau dari mana. Namun, rasa penyesalan dan keputusasaannya begitu kuat, membuatnya hampir tidak bisa mengelak. Aku tidak tahu. Aku terperangkap dalam kesalahan-kesalahan yang aku buat," jawab Farhan dengan hati yang penuh sesal. "Aku dulu durhaka pada ibuku. Aku menyakitinya, tidak mendengarkan nasihatnya, dan sekarang aku terjebak di sini, tidak bisa kembali." Ikan pari yang lebih tua itu mendekat dan berenang pelan, seolah mengerti perasaan Farhan. "Kehidupan ini penuh dengan ujian, anak muda. Setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan mendatangkan akibat. Tetapi, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan kita dan berusaha memperbaikinya. Penyesalan yang tulus dan perubahan yang nyata adalah jalan menuju pengampunan," kata ikan pari itu dengan lembut. Farhan tertegun mendengar kata-kata itu. Sejak ia terperangkap dalam tubuh ikan pari, ia merasa sangat jauh dari segala yang ia kenal, dari ibu, dari dunia manusia, dan dari segala harapan yang pernah ada. Tetapi, kata-kata ikan pari itu membuka matanya sedikit demi sedikit. Mungkin, meskipun ia tidak bisa kembali ke masa lalu, masih ada jalan untuk memperbaiki dirinya, bahkan dalam kondisi yang sangat terbatas. "Apakah aku masih bisa memperbaikinya?" tanya Farhan, suaranya dipenuhi keraguan. Ikan pari itu kembali mendekat dan menjawab, "Setiap jiwa yang menyesal dengan tulus dan berusaha untuk kembali ke jalan yang benar akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Allah tidak pernah menutup pintu pengampunan bagi hambanya yang ingin berubah. Mungkin saat ini kamu merasa terperangkap, tetapi setiap ujian membawa hikmah yang lebih besar." Mendengar kata-kata itu, Farhan mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia rasakan, sebuah harapan baru. Meskipun ia terperangkap dalam tubuh ikan pari, hatinya mulai merasa ringan. Ia menyadari bahwa penyesalan yang mendalam dan keinginan untuk berubah adalah awal dari proses penyucian diri. Seiring berjalannya waktu, Farhan mulai merenung lebih dalam tentang kesalahan yang telah ia lakukan. Setiap hari ia berdoa dalam hati, memohon kepada Allah agar memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Saat-saat sunyi di lautan menjadi saat-saat ia merenungkan segala dosa dan kesalahannya. Ia merasa sangat kecil di tengah samudra yang luas ini, namun dalam kesendirian itu, ia menemukan keinginan yang kuat untuk kembali menjadi orang yang lebih baik. Meskipun tubuhnya tidak bisa kembali ke bentuk manusia, ia merasa bahwa hatinya mulai berubah. Ia mulai belajar untuk ikhlas menerima takdir yang menimpanya, dan lebih penting lagi, ia belajar untuk memaafkan diri sendiri. Pada akhirnya, meskipun tak ada jaminan bahwa ia akan kembali menjadi manusia, Farhan merasa bahwa perjalanan ini adalah jalan menuju pengampunan dan perubahan. Ia mulai percaya bahwa kasih sayang ibunya yang selalu ia rindukan, serta doa-doa yang ia panjatkan, mungkin akan membawanya ke jalan yang lebih baik. Dalam keterasingan dan penyesalan, Farhan mulai merasakan secercah cahaya di ujung kegelapan. Sebuah harapan yang meskipun sangat kecil, cukup untuk memberinya kekuatan untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Malam itu, langit tampak begitu gelap, seolah menyembunyikan bintang-bintang di balik selimut awan. Ombak memecah sunyi di pesisir, mengiringi langkah perlahan seorang wanita tua yang berjalan menyusuri pantai dengan wajah penuh harapan. Wanita itu adalah Ibu Farhan. Meskipun ia tidak lagi melihat anaknya kembali ke rumah, doanya tidak pernah berhenti. Setiap hari, ia memohon kepada Allah agar Farhan diberi petunjuk, agar anaknya yang tersesat menemukan jalan kembali. Di tengah kesunyian malam itu, seekor ikan pari besar mendekati pesisir. Ibu Farhan yang duduk di tepi pantai terkejut saat melihat makhluk laut itu. Ikan pari itu tidak bergerak seperti biasa. Ia diam, seolah memperhatikan wanita tua tersebut dengan penuh makna. Hati sang ibu bergetar tanpa sebab, seakan ada ikatan yang tak terlihat antara dirinya dan ikan itu. Ia berdiri, melangkah mendekat ke arah air, lalu berlutut dengan hati yang dipenuhi rasa iba. "Ibu, maafkan aku." Sebuah suara, lembut dan terisak, terdengar jauh di dalam hatinya. Sang ibu tersentak, mencari-cari sumber suara itu. Namun,
Ia hanya melihat ikan pari besar yang diam di depannya. Dalam hati, ia merasa seolah suara itu berasal dari ikan tersebut. Air mata jatuh tanpa diminta, mengalir di pipinya yang telah keriput oleh waktu. Ya Allah, apakah ini jawaban MU? Bisiknya lirih. Farhan, dalam wujud ikan pari, hanya bisa menatap ibunya. Ia ingin sekali memeluk wanita yang selama ini menjadi sumber cintanya. Namun ia tahu itu tak mungkin. Air mata tak kasat mata membanjiri hatinya, membayangkan bagaimana ia telah menyakiti wanita itu. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sebuah ketenangan perlahan merayap ke dalam dirinya, seolah ibunya telah memberikan pengampunan tanpa perlu kata-kata. Hati Farhan terasa ringan untuk pertama kalinya sejak ia berubah menjadi makhluk laut. "Ibu memaafkanmu, Nak," bisik sang ibu. Ia tidak tahu mengapa ia mengucapkan itu, tetapi hatinya memaksa. Seolah tanpa disadarinya, ia mengerti bahwa ikan pari itu adalah anaknya, Farhan. Hati seorang ibu memang memiliki cara tersendiri untuk memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Ia menatap ikan pari itu dengan penuh kasih, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa dengan sepenuh hati. "Ya Allah, jika ini adalah kehendak MU, aku terima. Tapi jika Engkau berkenan, kembalikan anakku kepadaku. Aku memohon dengan segala kerendahan hati." Tiba-tiba, langit yang gelap mulai terang. Sebuah cahaya lembut muncul di langit, seperti sebuah tanda dari Yang Maha Kuasa. Ikan pari itu mulai bergerak. Tubuhnya bergetar seolah merespons doa sang ibu. Farhan merasakan tubuhnya memanas, seolah energi baru mengalir ke dalam dirinya. Cahaya itu semakin terang, dan dalam hitungan detik, tubuhnya mulai berubah. Siripnya perlahan menghilang, ekornya mengecil, dan tubuhnya kembali membentuk wujud seorang manusia. Farhan jatuh terduduk di pantai, dengan tubuh basah kuyup dan napas terengah-engah. Ia menatap kedua tangannya, tak percaya bahwa ia telah kembali menjadi manusia. Di depannya, sang ibu menangis bahagia, lalu berlari memeluknya dengan penuh kasih. "Farhan, Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa kita," serunya. Farhan memeluk ibunya erat, air matanya tak terbendung. "Maafkan aku, Bu. Aku telah durhaka. Aku telah menyakiti hati ibu. Aku menyesal. Aku berjanji akan berubah. Aku tidak akan pernah lagi menyakiti hati ibu," katanya sambil terisak. Sang ibu hanya mengangguk, membelai rambut anaknya yang kini kembali dalam pelukannya. "Anakku, Allah Maha Pengampun. Jika kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan perbuatanmu. Kembali ke jalannya, dan jangan pernah lagi meninggalkannya." Sejak malam itu, hidup Farhan berubah total. Ia menjadi sosok yang taat kepada Allah dan sangat berbakti kepada ibunya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu dengan teman-teman yang menjerumuskannya, melainkan mendekatkan diri kepada ibunya dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Farhan sadar bahwa pengalaman luar biasa yang ia alami adalah bentuk kasih sayang Allah yang begitu besar, memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi Farhan, sang ibu, dan siapa saja yang mendengarnya, bahwa dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih penting daripada pengabdian kepada Allah dan bakti kepada orang tua. Kasih sayang seorang ibu adalah doa yang tak pernah putus, dan doa itu bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan kembali dirinya, bahkan ketika harapan sudah terasa hilang. Farhan adalah bukti nyata bahwa selama masih ada penyesalan yang tulus, Allah selalu membuka pintu untuk kembali. Kisah Farhan yang viral ini menyentuh hati banyak orang, menyadarkan mereka tentang betapa pentingnya menghargai orang tua, terutama ibu. Banyak yang terinspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada orang tua, dan selalu mengingat bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan kesempatan untuk berubah. Kadang, sebuah kejadian besar datang sebagai pengingat bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kasih sayang orang tua dan doa mereka selalu menjadi jalan terang bagi kita. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, untuk tidak pernah durhaka kepada orang tua, dan selalu bersyukur atas segala yang Allah beri.